momen itu saat Bang Beta bermain judi online ini, itu selalu mendapatkan kemenangan. Dari awalnya masih 500.000, di situ sampai dengan 10 juta rupiah. Temannya kembali, dia sangat kegirangan melihat saldonya naik, uangnya bertambah. Bahkan dalam 1 bulan, hutang atau cicilan untuk membayar hutang ini kurang lebih 5 juta rupiah harus ia sediakan untuk membayar ke pinjol yang A, pinjol yang B. Teman-teman yang ini tetangganya banyak sekali hutangnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam sobat-sobatku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dengan video-videoku sebelumnya, dengan video yang aku buat di jauh-jauh hari yang dulu-dulu, ada yang bisa menyadarkan teman-teman semua. Dan kali ini aku kembali lagi membuat video seperti sebelumnya yang pernah aku buat. Nah, di video kali ini aku dapatkan lagi dan lagi dari sebuah media sosial, di mana di sana menceritakan ada salah seorang yang ada di bagian pulau Indonesia sebelah timur sana. Ternyata aku baru tahu, yang aku kira hal-hal seperti judi online ini nggak hanya ada di kota-kota besar seperti Pulau Jawa, Sumatera, tapi juga ada sampai ke pelosok-pelosok, masuk ke dalam pedalaman. Video kali ini menceritakan seorang yang berasal dari kota timur, dari Pulau Papua sana. Nah, kita sebut saja namanya Om Beta. Dalam ceritanya, Om Beta ini pada saat itu dirinya sedang berusia sekitaran 40 tahunan. Dia memiliki 3 orang anak, 1 orang istri. Dia merupakan warga asli daerah Pulau Papua. Di situ dalam kehidupan sehari-hari Bang Beta sebenarnya sudah tercukupi. Di sana dia memiliki rumah, istri dan keluarga yang kecil sederhana. Kegiatan sehari-harinya Bang Beta hanya menarik ojek, dan ketika ada sesuatu yang lain seperti dia mengerjakan, ya intinya di sana pekerjaannya serabutan lah. Setelah dia ditawari, ada temannya menawari pekerjaan yang ada seperti di kota besar, di sana mengantarkan paket-paket dari belanja online, diantarkan ke rumah-rumah pelanggan. Di situ Beta pun saat itu, mulai hari itu juga dia mendapatkan pemasukan yang sudah, ya bisa dikatakan stabil lah untuk daerah seperti pedalaman di sebelah sana. Di sana dia menceritakan setiap hari tidak kurang dari 300.000 ia dapatkan dari mengantar paket. Kalau kita bulatkan dalam 1 bulan, 300.000 katakanlah bekerja selama 20 hari, libur itu kurs 10 hari, ya bisa mendapatkan kurang lebih 6 juta rupiah lah. Bersih-bersih ya 5 jutaan lah, sisanya untuk bensin, makan, jajan, rokok dan lain-lain. Nah, di sela-sela pekerjaannya Bang Beta ini dia istirahat bareng temennya. Di sini lagi dan lagi aku menyampaikan betapa pentingnya lingkungan pertemanan. Itu sangat mempengaruhi ke dalam kehidupan pribadinya ini. Di sini Bang Beta awalnya sedang istirahat, dia iseng-iseng lah kumpul bareng sama temennya, ngopi, ngerokok, ngobrol, bahas. Di situ teman-teman satu lingkungannya, nggak hanya Bang Beta, di sana hampir setengah dari teman-temannya di situ itu bermain yang namanya judi online. Di situ bermain yang namanya slot. Bang Beta pada waktu itu nggak tertarik, sampai temannya ini meminjamkan HP-nya, menitipkan ke Bang Beta karena temannya ingin buang air kecil. Di situ temannya bilang, "Bet, ini titip HP sebentar, cuma tekan-tekan ini seperti ini aja." Nah, di situ temannya pergi kencing, ya kurang lebih ya nggak lama lah, paling beberapa menit doang.
Di sana Bang Beta tekan, menang terus. Kebetulan momen itu saat Bang Beta bermain judi online ini, itu selalu mendapatkan kemenangan. Dari awalnya masih 500.000, di situ sampai dengan 10 juta rupiah. Temannya kembali, dia sangat kegirangan melihat saldonya naik, uangnya bertambah. Bang Beta di situ kepo lah, penasaran mulai dari situ. Itu penasaran melihat kembali temannya bermain. Di situ dari kemenangannya itu Bang Beta dikasih 500.000 oleh temannya. Di situ Bang Beta penasaran, kepo. Akhirnya di hari berikutnya, setelah selesai mengantarkan paket-paket yang harus diantarkan, di situ Bang Beta kembali berkumpul di tempat tersebut dan bertemu temannya yang kemarin. Temannya di situ sedang asik bermain hal seperti itu karena mereka semua sudah selesai mengantarkan paket pesanan yang harus diantarkan. Setelah beberapa saat banyak sudah yang berkumpul di situ, Bang Beta pun mengeluarkan HP-nya lah, minta diajarin ke temannya yang menang sebelumnya, yang pernah Bang Beta mainkan HP-nya. Di situ juga Bang Beta mulai belajar bermain hal seperti itu. Awalnya Bang Beta nggak tahu, memang hal seperti ini itu nggak tahu. Sebelum kenal yang namanya perkumpulan ini bersama teman-temannya ini, dia hidupnya lurus-lurus saja. Dari perkumpulannya inilah Bang Beta tahu masuk ke dalam yang namanya judi online. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu hampir setiap kemenangan ini datang. Sampai-sampai Bang Beta ini nggak menyelesaikan pesanannya. Dia pikir dengan bermain judi online hanya duduk di bawah pohon bermain, yang penting HP-nya, baterainya masih ada, kuota internetnya ada. Di situ Bang Beta terus bermain. Dalam dirinya Bang Beta ini memiliki pikiran, lah ngapain capek-capek kerja, ngapain capek-capek cari duit, keliling ke sana ke sini, jalannya rusak, kadang ada yang komplain nggak jelas. Mending main seperti ini, bisa dapat uang lebih banyak, nggak capek lagi. Itu yang ada dalam pikiran Bang Beta pada saat awal-awal bermain. Di sini ya, masuk ke 2 bulan, 3 bulan, istrinya mulai curiga karena Bang Beta sering pulang lebih cepat. Awalnya sebelum mengenal hal seperti itu, Bang Beta ini pulang agak malam karena terlalu begitu banyak paket yang harus diantarkan, dan juga rutenya ini nggak dekat-dekat, rutenya jauh, jalannya belum aspal seperti di sini. Bang Beta menceritakan hal seperti itu. Sampai akhirnya Bang Beta mulai mengalami kekalahan demi kekalahan pun mulai datang. Di situ ketika kekalahan datang, bukannya semangat kerja kembali mencari uang, tapi Bang Beta malah justru lemas. Dia nggak ada semangatnya untuk bekerja mencari uang, karena ya dia pikir mencari uang yang seperti itu dengan cara mengantarkan paket, bekerja keras itu sangat capek dan uangnya nggak seberapa. Sedangkan ketika bermain judi online, kadang Bang Beta ini dalam sehari bisa mendapatkan 1 juta rupiah, 2 juta rupiah dengan modal yang minim. Tapi dirinya nggak tahu kalau kemenangan-kemenangan di awal ini hanya pancingan, hanya memancing rasa ketagihan yang disetting, yang memang sudah ditata dengan baik oleh bandarnya, agar semua pemain ini kecanduan dan tak bisa berhenti sebelum harta aset yang ia miliki habis, bahkan sampai minus. Nah, di sini kelanjutannya Bang Beta menceritakan uang yang ia miliki sudah mulai habis. Dia sudah nggak bekerja. Saat itu juga istrinya bertanya, dan dari hari itu juga Bang Beta mengakui lah. Singkatnya, istrinya tahu, marah. Pertama masih memaafkan lah pada Bang Beta, tapi yang namanya penjudi yang udah kalah, ketika uang yang masuk
udah terlalu banyak seperti yang dialami Bang Beta ini. Dalam pikirannya ingin mengembalikan kekalahan, cobalah lagi. Siapa tahu bisa mengembalikan modal lah paling. Sejak saat itu Bang Beta mulai masuk kerja kembali, memaksakan dirinya untuk bekerja kembali karena ada tekanan dan tanggung jawab di belakangnya. Ada istrinya, 3 orang anaknya yang harus ia hidupi. Ketika gajian, Bang Beta mengambil uangnya itu setiap hari. Jadi pagi sampai malam dia bekerja, pulangnya dia dikasih uang. Di situ sehari Bang Beta mengatakan dapat 300.000 rupiah. Sebenarnya itu lebih dari cukup lah untuk keluarga, apalagi hidup di desa. Di hal seperti itu ya mungkin kebutuhan di sana lebih mahal, tapi dengan uang sebanyak itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi karena kecanduan judi online-nya ini, Bang Beta justru semakin dalam. Istrinya sudah mulai tidak dipedulikan lagi, dan ia pun kembali ke orang tuanya, meninggalkan Bang Beta sendirian. Anak tiga-tiganya semuanya ikut bersama istrinya. Bang Beta sudah hancur hidup, sudah kehilangan arah. Hutang pun sudah mulai timbul, sudah mulai muncul. Sejak saat itulah Bang Beta mulai gelisah. Hidup itu sudah tinggal seorang diri, nggak ada istri, anak, keluarganya sudah berantakan, hartanya sudah nggak ada, barang-barang sedikit demi sedikit sudah mulai terjual. Di sini Bang Beta yang sudah buntu, dia mulai mengambil pinjaman online. Karena ya memang kalau pinjaman online ini kalau sudah dipadukan dengan judi online, teman-teman pasti tahulah di sini yang namanya pinjol ini syaratnya KTP, foto pribadi itu sangat mudah, tapi bunganya sangat tinggi. Disitulah dengan kemudahan hal tersebut juga ada efeknya, yakni bunga yang sangat tinggi. Sampai beberapa bulan setelah istrinya dan anak-anaknya meninggalkan ke rumah orang tua istri, di sini Bang Beta selang 3 bulan ini utang sudah menumpuk, sudah nggak karuan, sudah terlalu banyak. Di situ Bang Beta mengatakan dalam 1 bulan hutang atau cicilan untuk membayar hutang ini kurang lebih 5 juta rupiah harus ia sediakan untuk membayar ke pinjol yang A, pinjol yang B. Teman-teman yang ini tetangganya banyak sekali hutangnya sudah di luar batas lah. Sampai suatu ketika Bang Beta ini sudah nggak bisa, motor satu-satunya yang ia gunakan untuk mengantarkan paket, di situ Bang Beta ini gadaikan. Di sini pikiran Bang Beta udah nggak kacau, nggak karuan, karena ya bagaimana ini transportasi, alat satu-satunya, kendaraan satu-satunya yang ia gunakan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah malah digadaikan. Bukannya bekerja lebih semangat lagi untuk mendapatkan uang, tapi Bang Beta menggadaikan motornya. Di situ ia mendapatkan uang 5 juta rupiah dari hasil penggadaiannya. 5 juta ini yang harus digunakan untuk membayar hutang, melunasi hutang, mencicil, membayar hutang A, B, C, dan seterusnya. 3 juta dia gunakan, 2 juta lagi dia untuk mainkan kembali ke dalam yang namanya judi online. Rusak memang sudah otaknya, tapi memang pikiran-pikiran yang dimiliki oleh pemeran pemain judi online yang sudah mengalami kekalahan, terlalu banyak uangnya yang masuk ke dalam situs tersebut, ini pasti kalau belum habis hartanya pasti akan dia masukkan kembali dengan harapan kali ini siapa tahu bisa mendapatkan kemenangan, bisa mengembalikan uangku yang sudah masuk di sana. Tapi bandar jauh di sana sudah memikirkan hal tersebut sebelumnya dengan algoritma settingan yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Ketika orang-orang sudah mulai masuk terperangkap,
sebelum hartanya habis, sebelum jatuh miskin, pasti nggak akan berhenti, pasti akan melakukan segala cara. Bahkan di sini aku memiliki pengalaman pribadi dari temanku sendiri, di mana dirinya ini berani berhutang. Ya, ini berani, jadi menimbulkan rasa berani, tapi berani yang negatif. Orang temanku ini berani berhutang untuk bermain judi online, padahal sebelum mengenal yang namanya judi online, temanku ini nggak berani yang namanya berhutang. Dia sudah memikirkan ke depannya, dia takut kalau nggak bisa melunasi, nggak bisa membayar hutang tersebut. Tapi karena dia sudah masuk ke dalam judi online, otaknya sudah rusak, pikirannya sudah rusak, dia berani melakukan hal tersebut demi bermain judi online. Mungkin kisah temanku akan aku bawakan di cerita video selanjutnya, tapi di sini aku akan melanjutkan cerita tadi sampai Pak Beta ini berhutang yang 1 bulannya sampai 5 juta yang harus dia siapkan untuk membayar cicilan-cicilan utang tersebut, sampai sudah titik di mana Pak Beta ini turun down, sudah nggak tahu harus berbuat apa lagi. Motor sudah digadaikan, barang-barang sudah habis, rumah satu-satunya. Akhirnya Bang Beta menjual rumah tersebut. Dia berkeinginan menjual rumah tersebut dengan harga tentunya yang sangat murah, karena uang yang sangat ia butuhkan untuk melunasi hutang-hutang yang sebelumnya. Setelah rumahnya laku, waktu itu dia menceritakan rumahnya laku 100 juta. Total hutang semuanya ini kurang lebih 80 jutaan. Masih sisa 10 juta Bang Beta gunakan untuk menebus motor yang telah ia gadaikan. Di situ setelah motornya ditebus, Bang Beta sisanya buat beli handphone untuk bekerja. Dan Bang Beta menceritakan cerita ini setelah dia bisa bertahan, berhenti, stop dari yang namanya judi online. Pada waktu itu sudah, alhamdulillahnya sudah bisa berhenti kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan aku berharap di sini Bang Beta bisa konsisten terus dan terus berhenti sampai kapanpun. Konsisten ini nggak hanya dilakukan selama 1-2 tahun, tapi sampai akhir hayat. Bang Beta harus bisa berhenti selamanya. Jangan yang namanya nanti ketika memiliki penghasilan lebih, Bang Beta kembali lagi. Semoga Bang Beta kalau mendengarkan videoku ini, mendengarkan video yang aku buat ini, bisa menjadi motivasi dan mengingatkan kembali agar Bang Beta tidak kembali lagi ke yang namanya judi online. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua, baik yang sudah masuk ke dalam judi online agar segera berhenti, dan yang belum mengenal yang namanya judi online, jangan berhenti. Carilah kesibukan lain, kepentingan lain, seperti hobi, berolahraga, atau hal yang lainnya, apapun itu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian video ini aku buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.